ini Bapak Ibu, membuat sertifikat otomatis, itu insya Allah 2 minggu lagi kita juga akan bersama ya Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu silakan ikuti kegiatan dengan Ibu Nono. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Nono itu bisa bermanfaat dan bisa Bapak Ibu manfaatkan. Dan terakhir Bapak Ibu, jangan lupa mulai dari awal tahun ini mohon dipantau juga akun belajar ID siswa-siswinya Bapak Ibu. Jangan sampai akun belajar ID siswa-siswinya tidak terpakai karena kalau sekian lama mereka tidak aktif, tidak login, maka akun belajar ID-nya akan dinonaktifkan. Ajak terus siswanya memakai Canva, memakai Quizizz segala macamnya itu menggunakan akun belajar ID. Baik Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Untuk selanjutnya ini Bu Nono akan mengupas tuntas tentang Google Looker Studio ini. Bapak Ibu. Silakan, terima kasih Ibu Lucy. Halo Ibu Yusi. Ibu Yusi, bagaimana? Terlemparkah ini Bu Yusinya? Sepertinya Oke. terlempar ini Pak. Iya Bu Nono, sambil menunggu Bu Yusi. Bu Nono dari SD berapa Talu ini Bu Nono? Nono dari SD 14 Talamau Pak. Di kaki Gunung Dari SD Talamau. 4 di kaki Gunung Talamau. Talamau. Gunung tertinggi di Sumatera Barat ya Bu Nono ya? Iya Pak. Gunung yang kalau gunung api tertinggi kan itu Marapi. Ini Ibu Nono ini Bapak Ibu semuanya itu dari Kabupaten Pasaman Barat, guru SD di kaki Gunung Talamau. Jadi kita mungkin langsung saja ini Bapak Ibu karena Ibu Yusinya ini terlempar. Mudah-mudahan aja terlemparnya ini tidak menyakitkan Bu Nono. Kita langsung saja ke Bu Nono untuk memberikan materi pada malam hari ini. Silakan Bu Nono. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita telah sama-sama berkumpul di room kita ini pada malam ini bersilaturahmi tentunya untuk saling berbagi, saling berbagi praktik baik ya, saling berkolaborasi tentunya yang mana nanti berguna untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan juga tentunya meningkatkan mutu dari pendidikan kita di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan saya Nono Trikartila. Saya berasal dari SD Negeri 14 Talamau. Tadi sudah sempat kita bincang-bincang dengan Kapten Robi. Kebetulan saya adalah ko-kapten belajar ID untuk Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Jadi mungkin yang berasal dari Pasaman Barat sudah ada yang sebagian yang kenal dengan saya. Tentunya saya lihat di sini sangat banyak ya Bapak Ibu yang berasal dari luar Kabupaten Pasaman Barat dan juga luar dari Provinsi Sumatera Barat. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Tadi sudah di absen oleh kapten kita yang berasal dari luar kirim lope-lope sudah sangat banyak kelihatannya. Sekarang yang berasal dari Sumatera Barat, Bapak Ibu juga boleh ya kirim lope-lopenya untuk kita semua. Aduh, ini juga banyak lope-lopenya yang muncul Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang baik yang dari Provinsi Sumatera Barat maupun yang di luar Sumatera Barat, salam kenal, selamat bergabung, salam berkolaborasi. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberi berbagi praktik baik itu mengenai tentang pemanfaatan Google Data Studio. Ya, mungkin data ini Bapak Ibu sudah sering melihatnya, yang mana Google Data Studio ini sangat memudahkan kita Bapak Ibu dalam dalam memilah data-data kita, dalam mencari data-data yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu,
biasanya kalau saya sering menggunakan data studio ini dalam pengolahan daftar hadir siswa dan juga data pribadi siswa serta data nilai-nilai siswa. Semua data-data itu bisa dibuatkan ke dalam Google Data Studio, sehingga saat kita membutuhkan data-data tertentu itu sangat mudah kita cari Bapak Ibu. Karena datanya di data Google Studio itu sudah dipilah-pilah. Baiklah Bapak Ibu, kira-kira tampilan seperti yang disampaikan oleh Kapten Robi tadi, kita hari ini akan terjun langsung, mempraktikkan langsung Bapak Ibu bagaimana cara pembuatan Google Data Studio ini. Tentunya agar mudah, Bapak Ibu akan lebih baik itu jika menggunakan laptop. Oleh sebab itu, sangat disarankan jika Bapak Ibu mengikuti kegiatan kita malam ini sambil juga membuka laptop. Kalau bisa satu device juga bagus ya, tapi kalau dua device juga kelihatannya akan lebih bagus karena bisa melihat langsung antara yang ditampilkan di kita Gmeet malam ini dan juga yang di laptop Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membagikan layar saya hari ini. Kira-kira tampilan Google Data Studio itu seperti ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Data yang sudah saya bagikan, gambarannya. Nah, seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Dari ini adalah rekap daftar hadir siswa yang saya bikin. Oke, Bapak Ibu, apakah ini bisa dilihat? Belum kelihatan Bu Nono. Belum ya Pak ya? Kok nggak kelihatan ya? Oke. Tunggu. Sekarang bagaimana Pak? Masih belum? Belum Bu Nono. Aduh, di mana ini salahnya? Belum kelihatan, Pak. Aduh, sinyal nih kayaknya. Kok nggak mau ya? Kalau yang ini gimana Pak? Juga nggak muncul? Enggak. Oh, kok tiba-tiba nggak muncul ini? Itu bagaimana Pak? Juga masih belum? Kenapa ada Belum, Bu kesalahan? Nono. Ini sudah berbagi. Kenapa tidak bisa membagikan? Seperti ada kesalahan ini, Bu. Bapak Ibu mohon maaf.
Sudah benar. Nah, proses. Sudah. Ada proses ya. Seperti sinyal mungkin Ada. tadi itu. Sudah bisa jadi. Oke, ini Bapak Ibu tampilan dari Google Data Studio sederhana. Ini sederhana Bapak Ibu. Sebenarnya kita bisa bikin lagi yang lebih kompleks, yang lebih lebih rinci seperti itu. Tapi kalau kita bikin lebih rinci, terlalu rinci, takutnya nanti karena kita baru belajar mau praktek langsung, jadi takutnya nanti Bapak Ibu kesulitan juga memahaminya. Jadi saya bikin yang sederhana saja supaya mudah dipahami Bapak Ibu. Nantinya jika Bapak Ibu sudah memahami dasarnya ini, tentunya Bapak Ibu bisa lebih mengembangkannya. Nanti lebih mahir tentunya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita bisa melihat ya ada judulnya adalah rekap absensi harian siswa SD 14 Talamau. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ini tidak hanya rekap absen yang bisa kita bikin seperti ini, nilai siswa kita juga bisa kita buat seperti ini, dan juga data pribadi siswa kita juga kita bisa bikin seperti ini. Jika tidak hanya data siswa, data guru pun bisa dibuat seperti ini. Uniknya data Google Studio ini Bapak Ibu, kita bisa ada tombol-tombol di atasnya ini, sehingga kita lebih mudah memilih. Contohnya di sini ada data siswa, ini dari kelas 1 sampai kelas 6, karena saya ngajarnya di SD Bapak Ibu. Nah, contohnya di sini, ini adalah data siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hadir pada siang pagi tadi di sekolah. Nah, ini kita bisa pilih datanya ini berdasarkan kelas. Kalau ini di bagian kelas ini kita pilih, nah ini akan muncul nanti data-data dari kelas-kelas yang ada di sekolah kita. Nah, tetapi jika kita hanya ingin memilih satu rombel, misalnya hanya memilih kelas 1, maka kita akan memilih mencentang bagian ini, hanya kelas 1. Sehingga yang muncul di sini hanya siswa-siswa kelas 1. Nah, begitu juga jika kita ingin memilih data siswa kelas 2 atau data selanjutnya, maka data di sini akan muncul adalah data siswa tersebut. Tetapi jika kita membutuhkan semua daftar hadir siswa yang ada di sekolah kita, maka Bapak Ibu tinggal centang yang bagian ini. Nah, kembali datanya muncul adalah data siswa seluruhnya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, di bagian yang kedua ini juga ada pilihan rentang tanggal. Nah, pada bagian rentang tanggal ini kita juga bisa memilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 1 per minggu ya Bapak Ibu ya. Contohnya dari tanggal ini tanggal 1 Februari kita pilih sampai tanggal 3, contohnya sampai tanggal 3. Nah, ini bisa diterapkan. Nah, atau mungkin untuk 1 hari saja kita pilih yang tanggal 5 dan juga tanggal 5, sehingga muncul data-datanya seperti ini Bapak Ibu. Selain rentang tanggal atau hari, kita juga bisa memilih berdasarkan nama siswa. Nah, ini juga ada beberapa siswa, nama-nama siswa. Saya sengaja juga bikin lebih sedikit jumlah siswanya Bapak Ibu, biar tidak terlalu banyak data yang ditampilkan saat kita Bapak Ibu belajar seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti kita pilih beberapa siswa saja untuk prakteknya. Untuk memilih ini juga sama dengan kelas tadi Bapak Ibu, jika kita hanya ingin memunculkan satu siswa saja, ini kita pilih tombol hanya ini. Nah, maka yang muncul adalah satu siswa saja. Tetapi jika ingin kita memunculkan seluruh daftar siswa, itu kita bisa tekan tombol strip yang ada di atas ini. Nah, maka semua siswa itu akan langsung tercentang, sehingga datanya juga tampil di sini Bapak Ibu.
Selain data, ini tampil di sini, di sebagian sebelah, yang berwarna biru ini berupa tabel, Bapak Ibu juga kita bisa langsung melihat diagram kehadiran siswa kita. Nah, karena pada bagian di, Google Data Studio-nya sudah juga diikut sertakan dari data kehadiran. Nah, jadi tadi ini siswa saya yang hadir hanya 88,2%. Ada beberapa orang, yaitu ada sakit 2 orang. Nah, kelihatan tampilannya seperti ini tentu sangat memudahkan kita yang guru dan juga memudahkan orang yang membaca dari daftar kehadiran siswa ini. Jadi, Bapak Ibu, ini bisa kita akses oleh siapa saja, tidak hanya kita guru yang mengaksesnya, orang tua murid pun bisa mengakses dari data Google Data Studio ini. Sehingga tentunya guru-guru, wali murid, orang tua ataupun pihak-pihak yang berkepentingan itu akan mengetahui data kehadiran dari siswa kita. Ini sangat membantu jika Bapak Ibu, kita sebagai guru, apalagi guru SMP dan SMA ini yang banyak, rombelnya dalam mengajar, banyak rombel, juga banyak dalam satu rombel banyak siswa. Nah, ini sangat membantu sekali Bapak Ibu. Cara pembuatannya juga sangat mudah. Kita akan nanti akan membuatnya itu tinggal tarik-tarik saja datanya. Yang penting data utamanya atau data asalnya itu harus kita punya. Oke, baiklah Bapak Ibu, ini tampilannya tadi sudah saya perkenalkan data Google Data Studio itu kira-kira seperti ini, ya. Ini kalau sudah siap kita tinggal bagikan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan membuatnya dari awal, Google Data Studio ini kita akan buat dari awal. Bagaimana cara pembuatannya? Karena kita membuat absen, nih rekap absen dari siswa, ini rekap absen harian. Karena kita mau membuat rekap absen harian, tentunya kita perlu data absensi dari siswa. Untuk data absensi dari siswa, nah ini kira-kira masih udah berhenti ya Bapak Ibu? Oke, tunggu. Nah, ini bisa dilihat tidak Bapak Ibu, Google Form yang saya bikin untuk daftar hadir siswa? Bisa, bisa. Oke. Bisa, boleh. Oke, ini adalah Google Form yang saya bikin. Google Form-nya ini saya pisahkan dari data yang data absen biasanya. Ini juga untuk membantu supaya tidak terlalu banyak data yang kelihatan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah Google Form sederhana yang saya buat untuk absen siswa. Di sini cuma ada kelas karena di sekolah saya ada 6 rombel dan juga ada hari. Ini supaya memudahkan siswa saya memilihnya. Jika mungkin itu di kelas tinggi atau SMP atau SMA, hari ini mungkin tidak usah dibikin centang-centang seperti ini ya Bapak Ibu, tinggal mungkin bisa diketikkan. Nah, tanggal juga seperti itu. Nama siswa, ya, nama siswa ini sederhana saja. Kemudian absensinya, apakah hadir, sakit, atau izin. Kemudian saya tambahkan di sini ada lainnya jika ada halangan lain dari siswa. Ini untuk Google Form mungkin saya rasa Bapak Ibu sudah bisa membuatnya. Nah, jika Google Form ini dibagikan dengan tombol kirim, maka siswa kita tentunya akan mengisinya dan jawabannya akan terekam seperti ini. Nah, jawaban ini sudah diisi ya Bapak Ibu, untuk kita halam ini, jawabannya akan seperti ini. Tinggal kita lihat lagi dalam bentuk spreadsheet. Nah, oke, inilah tampilannya Bapak Ibu, tampilan dari data daftar hadir yang tadi saya bikin untuk hari Senin, hari tadi. Kira-kira seperti itu.
Jadi inilah data awal atau data induk yang akan kita bikinkan dalam Google Data Studio-nya seperti yang tadi saya perlihatkan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bikin Google Data Studio-nya. Sebenarnya ini tidak harus dari daftar hadir dari Google Form ya Bapak Ibu. Data spreadsheet yang Bapak Ibu bikin mandiri itu juga bisa kita buatkan untuk Google Data Studio-nya. Jadi tidak harus dari Google Form ya, tidak harus dari Google Form, tetapi juga boleh Bapak Ibu bikin sendiri secara manual jika mungkin di SD itu karena muridnya belum semuanya bisa menggunakan handphone itu Android-nya, Bapak Ibu juga boleh menggunakan atau membuat data absensi ini secara manual di spreadsheet-nya. Boleh juga dibuat di Excel jika Bapak Ibu terkendala jaringan. Ini bisa dibikin juga di Excel, tetapi nanti Bapak Ibu harus unggah dulu ke drive-nya karena di Google Data Studio itu yang bisa dibaca dalam bentuk CSV ataupun dalam bentuk spreadsheet. Kalau di dalam Excel itu agak kesulitan dibaca Bapak Ibu, nanti dia akan error-error. Baiklah Bapak Ibu, ini datanya, sudah kita punyai data untuk absensinya. Kita akan bikin Google Data Studio-nya. Bapak Ibu jika mungkin punya data kehadiran siswa di sekolah, boleh dibuka ya Bapak Ibu. Atau mungkin jika Bapak Ibu belum sempat punya ada data absensi siswanya, Bapak Ibu bisa membuat sederhana, mungkin agak 4 orang atau 5 orang saja untuk sebagai bahan praktik kita pada malam ini. Sederhana saja Bapak Ibu boleh bikin tanggal di sini ya, kita boleh ini diganti dengan tanggal karena kita bikinnya manual. Ya, boleh kita bikin tanggal, kemudian kelas, ya, hari. Oh, ini tanggal pengisian ini Bapak Ibu ya, boleh ini tidak usah. Kelas, hari, ini saya tutup saja. Oke, ini kelas, hari, tanggal, nama siswa, dan absensi. Isi seperti ini, bikin saja di spreadsheet-nya Bapak Ibu, data seperti ini. Tidak usah banyak-banyak ya, mungkin untuk belajar cukup 5 atau 4 atau 5 data saja, nama 4 atau 5 siswa saja, untuk memudahkan kita agar kita punya data untuk dibuatkan ke Google Data Studio-nya. Oke, kita tunggu Bapak Ibu sekitar 5 menit ya, 3 menit aja deh. Atau ya 3 menit kita bikin, Bapak Ibu silakan bikin spreadsheet untuk datanya. Boleh seperti ini, tidak usah banyak-banyak ya Bapak Ibu. Kita bikin 5 siswa saja, boleh kelasnya berbeda, harinya juga boleh berbeda. Kita bikin 5 data saja, 5 siswa saja, tentu saja dengan nama siswa yang berbeda. Tanggalnya boleh sama, juga boleh berbeda. Dan juga ada kalau bisa ada beberapa siswa yang izin atau tidak hadir untuk nanti kita melihat perbedaannya dari diagram lingkarannya nanti ataupun diagram batangnya. Oke Bapak Ibu silakan bisa dibikin sebentar untuk ininya spreadsheet-nya, sederhana saja.
Oh, udah Ibu Yusi udah gabung lagi. Udah. Udah. Nggak sakit terlemparnya, Bu? Iya. Oh iya, ini ada yang bertanya. Ibu Gusna ini, oh mungkin ada di layar, ini Bu, ada pertama kolomnya kelas, kemudian kolom kedua hari, kemudian tanggal, nama siswa, dan yang terakhir adalah absensi. Oke, pertama itu kelas, hari, tanggal, nama siswa, dan absensi. Itu saja, Bu. Kita bikin yang sederhana saja untuk belajar. Kita bikinnya Bu Nono. Iya, Bu? Kita bikinnya langsung dari Google Form atau langsung buat spreadsheet saja? Iya, tadi sebenarnya bisa lewat Google Form, tetapi kalau Google Form kita bikin Google Form-nya juga mungkin gimana ya? Apakah nggak terlalu lama, Bu? Lama ya? Berarti dari Lama ya? spreadsheet saja ya? Iya, kita bikinnya dari spreadsheet saja. Oke, Bapak Ibu udah 3 menit bukan, Bu? Apakah mungkin sudah siap ininya, Bu, Bapak Ibu untuk spreadsheet daftar hadirnya? Boleh nih tekan jempolnya jika sudah siap. Oke, sudah banyak jempol yang bermunculan. Berarti bisa kita lanjut ya Bapak Ibu untuk pembuatan rekap absennya di Google Data Studio. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah selesai untuk pembuatan spreadsheet-nya, kita akan lanjut pembuatan Google Data Studio-nya. Atau Bu Nono? Iya Bu? Atau kalau kalau boleh nih Bu Nono, ada yang minta diulang kembali dari pembuatan Google Sheet ini aja. Gimana cara buatnya kelas, hari, tanggal, nama siswa, dan absensinya. Oke. Sip. Iya. Jadi, oke Bu. Jadi Bapak Ibu, kita akan bikin spreadsheet-nya ya. Mungkin yang ada yang masih bingung ya Bu ya Yusi ya. Bagaimana sih membuat spreadsheet gitu ya. Jadi baiklah Bapak Ibu untuk pembuatan spreadsheet kita jika Bapak Ibu membukanya melewat laptop, nah di bagian atas ini ada tombol tambah ya, tombol tambah di sini. Kita bisa klik di sini ya. Maaf Bapak, Bu Nono, ya, layarnya belum jalan. Oh, belum jalan ya? Belum. Oke, tunggu Bu. Atau boleh di stop dulu Bu Nono, setelah itu berbagi lagi. Oke. Iya. Sekarang bagaimana Bu? Udah. Udah ya. Nah, ini Bapak Ibu kita ini tombol tambah tadi ya, maka akan muncul tab baru seperti ini. Jika Bapak Ibu sudah login menggunakan akun Gmail atau akun Belajar ID, nah di sini ada tombol titik 9.
Nah, tombol titik 9 ini yang akan kita pilih Bapak Ibu, kita cari yang kotak berwarna biru seperti ini. Berwarna biru, tulisannya di bawahnya adalah spreadsheet. Nah, kita klik yang ini. Oke. Maka udah, ini masih kelihatan kan, Bu? Udah. Nah, kita akan bikin spreadsheet baru, Bapak Ibu bisa klik yang ini saja, tombol tambah. Tombol tambah ini. Nah, maka akan muncul tampilan spreadsheet, Google Spreadsheet. Nah, kira-kira seperti apa ya, Bu? Seperti Excel yang kita biasa kalau kita bikin di Microsoft, akunnya Microsoft ya. Nah, ini adalah tabel-tabel yang akan kita isi. Bapak Ibu ya, ini kita langsung saja kita ketikkan di sini. Ini tadi tulisan isi pertama kelas, kemudian di sini apa tadi? Hari. Di sini ada hari, di sini ada tanggal. Nah, di sini juga ada nama siswa. Kemudian di sini ada absensi. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu, kita bisa tarik ya, biasanya nama siswa ini agak panjang. Nah, untuk kelas kita isi misalnya kelas 1. Ya, kemudian harinya hari Senin. Tanggal 5 Februari 05. ya, Februari ya. Iya. Februari 2024. Nama siswa contohnya Muhammad apa ya? Muhammad Fajri saja. Nah, Muhammad Fajri tadi hadir. Kira-kira seperti ini Ibu Bapak Ibu. Yang kedua, kita bikin kelas berbeda. Kelas 2, harinya masih hari Senin. Harinya hari Senin, tanggalnya juga sama. Namanya kira-kira siapa ya? Indah. Ya, Indah. Tadi Indah sakit. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya juga kelas 2. Harinya sama, masih hari Senin. Tanggalnya juga sama, 5 Februari. Ini namanya siapa ya? Sari? Ya, Sari, boleh. Ya, boleh. Sari hadir, tadi hadir. Ini yang terakhir kelas 3. Contohnya hari Senin juga. Tanggalnya juga sama. Namanya siapa ya? Yusuf saja. Tadi juga hadir. Nah, ini adalah data Bapak Ibu, data dari absensi siswa kita. Nah, ini boleh kita beri judulnya daftar hadir siswa. Oke, ini akan otomatis ya kalau kita bikin di Google Spreadsheet, ini akan otomatis langsung tersimpan di Google Drive kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah risau jika mati lampu ataupun jaringan internetnya tiba-tiba hilang, itu tidak kita tidak perlu ragu karena akan otomatis tersimpan. Oke, ini data yang sudah kita buat.
hanya 4 orang siswa, data ini yang akan nanti kita bikin, apalagi ya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu punya murid banyak, nah ini tentunya akan panjang datanya ke bawah. Nah, supaya mudah itu lebih baiknya kita menggunakan Google Form untuk pengambilan data daftar hadir siswa. Sehingga siswa bisa langsung mengisi dan isiannya langsung direkap di Google Spreadsheet Bapak Ibu seperti yang tadi saya perlihatkan. Ini hanya untuk contoh ya Bapak Ibu, tapi jika muridnya banyak itu akan sangat memudahkan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bikin Google Data Studio-nya. Sama dengan tadi kita buka Spreadsheet, kita juga akan membuka new tab atau tab baru dengan mengklik tanda tambah ini, ya. Kemudian, nah seperti ini, kita ketikkan Google Data Studio. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Ada Locker Studio ini sama ya, Google Data Studio dan Locker Studio ini sama karena ada hanya perubahan nama, ini sebenarnya sama. Kita pilih yang ini ya Bapak Ibu, Locker Data Studio. Atau Bu Nono, tahan dulu sebentar Bu Nono. Ya oke Bu. Mana tahu nih Bu Nono, karena kita udah beralih dari Spreadsheet ke Google. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin ada yang udah raise hand atau gimana Bu Nono supaya step by step langkahnya itu bisa diikuti dengan dengan bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru semuanya. Kita buka pertanyaannya gimana Bu Nono? Oke, siap Bu. Oke. Boleh Ibu, ini ada Ibu Zurieti mungkin yang sudah raise hand. Atau boleh bersuara Bapak Ibu yang boleh kalau jika terkendala dalam pelaksanaan Google Spreadsheet tadi dan membuka Locker Studio-nya. Aman kira-kira ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang aman jempol Bapak Ibu. Oke, luar biasa Bu Nono, boleh dilanjut Bu Nono? Ya, Bu Nono kita persilakan lagi. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu kita lanjut ya, karena kelihatannya jempolnya maju. Jadi kita lanjut ya. Jadi ini tampilannya Bapak Ibu di Google ketika kita ketikkan di pencarian Google, berbeda dengan yang tadi kita buka Spreadsheet, kita langsung pilih di titik 9. Kalau Google Data Studio itu kita ketikkan di bagian pencarian Google. Oke, kita pilih yang ini Bapak Ibu, Looker Studio Overview. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Mungkin ada yang berbeda Bapak Ibu, karena yang buka pertama itu biasanya ada tombol, ada yang akan diisi nih. Berupa pertanyaan yang ada berupa pertanyaan yang akan dijawab. Ya, tampilannya berbeda. Ya, Bapak Ibu, Bu Diani, boleh tampilannya berbeda, kira-kira Ibu apa yang muncul pertanyaannya di sana Ibu? Ibu Diani, boleh diapakan? Karena memang tampilan ketika pertama kita login di Google Data Studio itu memang akan sedikit berbeda. Ada pertanyaan yang akan kita jawab, tetapi itu sangat mudah, kita tinggal klik-klik saja Bapak Ibu. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini. Karena kita disuruh gabung dulu ya Bu Nono ya? Iya, kita disuruh gabung Daftar dulu. ya? Iya, daftar dulu jika kita tampil pertama sekali. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Bisa kita lanjut kira-kira? Sudah bisa tampil seperti ini? Oke, lanjut Bu Nono. Oke, Udah kita banyak lanjut jempolnya. ya Bapak Ibu ya. Jika kita lanjut. Nah, untuk membuat spread ini tampilan Google Data Studio-nya, ini ada beberapa tombol. Ini tombol tambah untuk membuat. Ada terbaru, ini yang tadi ada
yang baru kita bikin. Ini jika ada di bagian ini, jika ada yang dibagikan kepada kita seperti ini. Ini adalah Google Data Studio atau dashboard yang dibagikan kepada kita. Ini tombol milik saya, berarti yang kita bikin sendiri. Nih juga ada tampilannya di sini di bagian bawah ya. Kalau ini adalah contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Contoh-contoh dari tampilan Google Data Studio. Dan juga jika mungkin ada yang terhapus ya tampilannya, Bapak Ibu mungkin tanpa sengaja tertekan tombol hapus atau bagaimana. Nah, ini akan kita lihat di tombol sampah ini. Nah, di bagian bawah sampah itu juga ada template Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ini ada bermacam contoh ya, contoh-contoh dari pemanfaatan Google Data Studio. Nih, ada banyak contoh-contohnya. Dan ini langganan Pro, ini jika Bapak Ibu ingin membuat Google Data Studio yang tentunya lebih menarik, lebih memukau, maka bisa menggunakan langganan Pro. Tapi ini mungkin akan berbayar nantinya Bapak Ibu. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi ini ada tombol-tombolnya seperti itu. Nah, kita akan bikin dari daftar hadir siswa tadi, kita akan buat Google Data Studio-nya menggunakan tombol yang tambah yang ada di sebelah kiri atas. Nih, kita bikin tombol tambahnya, maka akan muncul 3 pilihan. Ya, seperti ini ada laporan, sumber data, penjelajah. Nah, untuk kita membuatnya, kita pilih yang laporan saja. Seperti ini, Bapak Ibu. Kita tunggu. Nah, di sini data yang tadi kita bikin akan diminta Bapak Ibu. Kita mau mengambil datanya dari mana? Ada dari Locker, Google Analytics, Google Ads, ada Google Spreadsheet, ada BigQuery, ada AppSheet, dan juga banyak lagi ke bawahnya Bapak Ibu. Nih, banyak sekali contoh dari mana data itu akan diambil. Nah, juga ada upload file. Nih, kalau misalnya filenya masih tersimpan di laptop, ya, bisa upload file, tetapi file yang mau di-upload itu harus berbentuk file CSV. Seperti ini. Kalau file Excel biasa, itu tidak support Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jika file kita dalam bentuk Excel, itu kita harus menyimpannya terlebih dahulu ke Google Drive yang mudahnya. Nanti di Google Drive itu akan diubah menjadi Google Spreadsheet. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini bagaimana? Paham kira-kira? Jempolnya? Ya, oke. Berarti kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil datanya dari Google Spreadsheet karena kita membuat daftar kehadiran siswa tadi itu dalam bentuk Google Spreadsheet. Nah, kita ambil yang ini. Nah, maka di sini akan muncul spreadsheet yang ada di drive kita masing-masing. Ini semua item. Ini yang milik kita seperti tadi. Nah, ini adalah yang kita bikin, kita yang sebagai pemiliknya. Yang ini yang bagian dibagikan kepada saya, ini juga merupakan jika ada link-link spreadsheet yang pernah dibagikan kepada Bapak Ibu. Nah, kita ambil yang milik saya. Tadi kita bikin, oke, kita cek dulu. Tadi daftar hadir siswa ya. Iya. Tadi filenya adalah daftar hadir siswa ya Bapak Ibu ya. Maka kita ambil yang ini. Nah, maka karena hanya satu sheet tadi datanya, di sini akan muncul sheet 1. Jika kita punya beberapa sheet, itu akan muncul sheet-sheet yang kita buat tadi di sini, Bapak Ibu.
Ada mungkin ada sheet 2, sheet 3, sheet 4, dan selanjutnya. Tetapi karena tadi kita hanya bikin satu lembar spreadsheet-nya, maka hanya muncul di sini sheet 1. Oke, ini sudah dicentang opsinya Bapak Ibu. Kita selanjutnya kita klik tambahkan. Oke, ini tambahkan ke laporan. Oke, bagaimana Bapak Ibu sampai di sini? Ada yang perlu ditanyakan atau bagaimana? Bagaimana tampilannya? Bisa sama tidak dengan tampilan yang di layarnya? Wah, ada jempol. Ada lope-lope juga. Atau Bu Nono, Iya, kan karena waktu kita masih panjang, boleh nggak kira-kira kita ulangnya dari data kosong? data kosong. Iya, benar. Data kosongnya dari mana maksudnya, Nggak Bu? Google Data Studionya. Oh, data studionya Iya, dikosongkan. berarti ya yang dari 3 ada laporan, iya, benar. Oke, kita mulai lagi berarti. Sip, Bu. Kita tutup dulu ini ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan kembali bagikan layar. Ini tadi Google. Oke, seperti ini. Udah kelihatan, Bu? Belum? Oh, udah. Udah Ya. muncul, Bu Nono. Ya, ini pencariannya di Google ya, Bapak Ibu. Mungkin saya gini ya. Bagi yang tadi ini, yang tadi kesulitan karena ada baru pertama kali login di Google Data Studio, mungkin Nono coba ya Bu ya untuk yang pertama muncul ya. Tunggu dulu. Yang pertama sekali ini pakai Google Data Studio. Oke, tunggu dulu Bapak Ibu, saya menantikan ini dulu. Bagi layar baru. Aduh, nggak bisa juga ternyata dibagikan layar barunya. Tetap yang muncul yang ini ternyata, Bu. Oh iya ya. Iya, ternyata nggak bisa pindah akun. Oh gitu. Oke, tapi Nana coba yang ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin yang baru pertama kali ya login di Locker Studio ini. Nah, tadi muncul pertanyaannya ketika kita bikin. Nah, Bapak Ibu tinggal tekan ya, yes to all aja semuanya. Yes to all saja, maka akan muncul pertanyaan seperti itu. Barulah nanti Bapak Ibu sudah memiliki akun di Google Data Studio. Nih untuk yang pertama kali mungkin baru login di Google Data Studio. Oke, sudah bisa ya Bapak Ibu, kita bagaimana kira-kira Bu Yusi, kita lanjut atau Lanjut, ada yang lanjut. ya lanjut ya.
Iya. Jadi tampilannya ini, kalau kita tadi pencariannya Google Data Studio, kemudian di sini muncul Looker Studio Overview, itu sama Bapak Ibu. Ini dulu namanya ada Google Data Studio, sekarang itu namanya adalah Looker Studio Overview atau Looker Data Studio. Oke, kita pilih yang ini. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Tampilan pertama dari Google Data Studio. Nih, di sini ada tombol buat atau tombol tambah. Ini untuk membuat datanya nanti, membuat dashboardnya. Kemudian ada tombol terbaru di bawahnya. Ini untuk membuka atau melihat apa saja yang barusan kita buat Bapak Ibu. Kemudian juga ada tombol dibagikan kepada saya. Ini adalah mungkin Bapak Ibu pernah membuka link-link yang dibagikan oleh orang lain. Itu Google Data Studio yang dibuat oleh orang lain, kemudian dibagikan kepada kita dan kita akses. Maka akan muncul pada tombol dibagikan kepada saya. Seperti ini. Ini adalah link-link yang dibuat oleh orang lain, kemudian saya akses sehingga muncul di bagian dashboard dari Google Studio. Kemudian ini ada milik saya yang pernah kita buat. Nah, ada sampah. Ini jika pernah Bapak Ibu terhapus, maka bisa dilihat di sini dan bisa dikembalikan ke Google Data Studio-nya. Untuk membuat Google Data Studio dashboard tampilan absensi tadi, Bapak Ibu kita akan mulai dari tombol buat. Tombol buat, maka akan muncul 3 pilihan, yaitu ada laporan, data, dan penjelajah. Kita pilih yang bagian pertama, yaitu laporan. Oke, masih bisa dilihat ya Ibu Yusi? Masih Bu Nono. Lanjut Bu Nono. Ya, di sini ada sumber-sumber data yang akan kita buat jadi Google Data Studio. Ada pilihannya, ada banyak Bapak Ibu, sangat banyak ini sumber-sumber datanya yang bisa kita bikinkan, kita buat ke Google Data Studio seperti yang tadi saya perlihatkan. Nah, karena tadi kita bikin datanya di Google Spreadsheet, maka kita ambil yang bagian ini, tombol Google Spreadsheet. Oke, kita ambil di sini ya Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul, tampilannya akan berubah. Yang muncul adalah spreadsheet yang pernah kita buat atau yang tersimpan di drive kita masing-masing. Nah, tadi kita sudah membuat karena daftar hadir siswa, tadi juga bahwa semua data yang kita bikin di spreadsheet itu langsung otomatis tersimpan. Nah, ini maka akan muncul ya Bapak Ibu di bagian ini, bagian tambahkan data ke laporan ini akan muncul daftar hadir siswa. Kita bisa pilih yang ini. Nah, ini muncul sheet 1 karena pada daftar hadir siswa tadi hanya ada satu sheet ya, hanya ada satu sheet. Maka yang muncul di sini adalah sheet 1. Jika punya banyak sheet, ini akan muncul sheet-sheetnya ke bawah. Ini juga sudah dicentang hijau, gunakan baris pertama, sertakan sel yang disembunyikan, dan difilter. Nah, kita tidak usah perbaiki centangnya ini Bapak Ibu, kita hanya selanjutnya tekan tombol tambahkan. Ini, yang biru di bagian kanan bawah. Maka, ini di sampingnya juga ada tombol batal jika seandainya kita salah pilih atau batal membuat dari Google Data Studio ini. Nah, kita klik tambahkan. Kita tunggu. Oke, ini kita tambahkan ke laporan. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada tabelnya, sudah ada tabelnya ya Bapak Ibu. Tadi data kelas 2 kita bikin ada 2 orang, kelas 3 ada 1 orang,
kelas 1 ada 1 orang. Ini data yang tadi kita buat. Nah, kita geser ke bawah karena nanti kita butuh judul untuk pembuatan tabelnya. Ini juga sangat fleksibel Bapak Ibu. Jika terlalu kecil bisa ditarik untuk memperbesarnya. Nah, ini untuk judulnya nanti dan juga nanti ada tombol-tombol yang akan kita tambahkan. Baiklah, Bapak Ibu, sampai di sini bagaimana? Iya, Ibu. Iya. Apakah atau bagaimana? Bisa diikuti ya, Bapak Ibu ya. Bu Nono ya. Oh ya, boleh. Kalau yang ada yang bertanya, ada yang terkendala, boleh untuk bertanya langsung. Saya Bu, izin bertanya. Ya, silakan Bu Diani. Ya, karena saya kebetulan memang baru pertama kali ini ya Bu, untuk membuka Google Studio. Tadi mungkin saya keliru ngeklik atau gimana ya. Google Studio ini kan pilihannya kalau yang tampilan di layar saya kan yang Google Locker Studio gitu ya. Ya, Kemudian langsung saya klik. Tapi waktu diklik, kemudian kita harus mengisi beberapa data seperti yang tadi Ibu katakan itu loh, Bu. Terus termasuk negara itu ya Bu, negara, negara sama perusahaan. Sementara tadi perusahaan cuma satu. Itu bukan yang yang bisnis berarti itu sudah betul ya Bu? Iya, untuk perusahaan Ibu bisa isi nama sekolah saja. Oh ya. Mungkin Ibu tadi legendnya enggak menggunakan belajar ID ya, Bu? Saya pakai belajar ID, Bu. Oh iya. Kalau muncul seperti itu silakan untuk nama perusahaan isikan nama sekolah saja, Bu. Iya, tadi udah saya isi nama sekolah, Bu. Oke. Kemudian terus menjawab all semua gitu, Bu. Iya. Setelah sudah saya jawab ya semua, terus tersimpan draft kan Bu. Kemudian waktu saya login plus kemudian ngeklik laporan seperti yang Ibu pandu tadi, tampilannya kok agak sedikit berbeda ya Bu? Berbeda ya Bu tampilannya. Apanya yang berbeda Bu? Oh, berarti terus di-connect sumber data saya gitu ya Bu? Iya. Oh ya, dah, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah ketemu. Terima kasih pencerahannya Bu. Oke. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu yang lain yang terkendala? Banyak buka dia laptop ini saya mohon sekali. Kalau mencoba namanya jaringan kan kadang lambat-lambat. Oh, ini tampilannya bahasa Inggris. Ini pengaturan dari Google-nya ya, Bu. Yang tampilannya bahasa Inggris ini pengaturan di Google-nya. Mungkin bisa searching ya, bagaimana caranya mengatur bahasa di Google dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini di pengaturan ini biasanya, Bu. Di pengaturan Google kita. Yang lain masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, bisa kita lanjut. Jempol. Oke, bagus. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke laporan tadi. Nah, ini tampilannya ya Bapak Ibu. Mungkin kita bikin judul dulu biar mudah. Untuk membuat judul, nih, untuk membuat judul, Bapak Ibu, ini ada tombol titik 3. Kita bisa pilih tombol titik 3 ini. Kemudian ada huruf A yang di dalam kotak. Kita pilih yang ini. Kemudian kita klik dan tarik di layarnya. Baru kita beli judul, daftar hadir siswa. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ya Bapak Ibu, untuk memperbesar tulisan ini pada bagian properti teks ya, di sini kita bisa tambahkan ukurannya ini, ukuran font. Kita ambil mungkin 28 ya, biar besar ya, terserah ya Bapak Ibu mau 28, mau 30 atau terserah kita.
Dan juga jika ingin memberi warna, ini pada tombol A yang ada garis pada bagian bawahnya. Oke, kita isi warna, kita ganti warnanya. Malam lagi, kamu Terlalu pucat. Bolehlah yang ini. Oke, kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa ditarik, ini juga fleksibel. Mau rata tengah, kita tinggal pilih di sini. Kita rata tengah, rata kiri ada di sini. Bentuk tulisannya juga ada di sini. Mau tebal, garis miring atau di garis bawahi. Oke, kita pakai garis bawah saja. Kita pakai garis bawah. Ini juga ada pilihan jenis-jenis hurufnya yang mau kita gunakan. Nih di sini di bagian roboto tulisannya, jika diklik panah di bawahnya itu akan ada banyak jenis-jenis huruf yang akan kita gunakan. Kemudian jika ingin memberi warna latar pada tulisan ini, Bapak Ibu tinggal memilih pada bagian latar belakang dan batas di sini. Nah, ini ada gambarnya, ada warnanya. Pilih salah satu, contohnya warna biru atau warna ungu seperti ini, maka tampilnya akan lebih menarik Bapak Ibu. Ini untuk judul. Kita lanjut pada bagian tugas kita, yaitu membuat Google Data Studio dari absensi dan kehadiran siswa kita. Di sini baru ada hanya data kelas. Kita akan lanjutkan menambahkannya. Tadi di data spreadsheet itu bisa kita temukan di sini ya Bapak Ibu, pada bagian data ada absensi, ada hari, ada kelas, nama siswa, dan tanggal. Nah, di sini yang bisa kita pilih mana yang akan kita masukkan. Untuk memasukkannya Bapak Ibu bisa pilih tarik dari sini. Nih misalnya nama siswa, bisa boleh tarik dari sini, klik kanan kemudian tarik ke sini, maka dia akan menambah, kita tunggu, maka akan muncul nama siswa di sini. Tambah kolomnya, tabelnya akan bertambah dengan nama siswa. Di sini juga akan bertambah di bagian dimensi. Ini ada cara yang kedua. Langsung tarik di sini boleh, Bapak Ibu tambahkan di sini juga boleh. Tinggal kita klik tanda tambah di sini. Nah, tadi nama siswa, kemudian kelas sudah ada, maka kita butuh tanggal lagi. Maka akan muncul tanggal pada layar yang di samping kiri. Mau kita tambahkan lagi, contohnya hari. Kita klik hari, maka akan muncul hari pada tombol yang ada di samping. Mau tambah lagi, apalagi? Oh ya, absensinya ya. Absensi. Kita pilih absensi. Maka sekarang pada tabel di samping itu sudah ada beberapa data, yaitu data kelas, nama, tanggal, hari, dan absensi. Apakah semua ini harus dimunculkan di yang bagian kiri ini harus muncul di sebelah kanan? Tidak harus semuanya muncul Bapak Ibu, itu hanya tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Jika tidak butuh tanggal, hanya butuh hari, maka tanggal tidak usah dimasukkan ke sini. Jika butuh hanya hari, maka Bapak Ibu tinggal yang tidak dibutuhkan tinggal silang seperti itu. Di tombol silang yang sebelah kanan, maka akan muncul pada tabel yang di sebelah kiri. Ini juga mudah Bapak Ibu, kita ingin menariknya biar kelihatan. Nah, tinggal tarik seperti ini. Sangat mudah untuk pembuatannya. Maka sekarang sudah jadi ya, hampir jadi ya Bapak Ibu untuk tabel dari tampilan data siswa rekap daftar hadir siswa. Supaya tampilannya menarik, Bapak Ibu, supaya tidak lebih menarik dan lebih senang dilihat oleh mata, Bapak Ibu kita bisa pilih gaya di sini.
Kita bagian di samping penyiapan, ini ada gaya. Bapak Ibu tinggal pilih jenis tabel, warna tabelnya. Contoh bagian ini kita beri warna hijau. Maka akan muncul pada bagian kepala tabel ini akan berwarna hijau. Bagian bawahnya juga mau diberi warna. Kita pilih yang bagian ini. Apa contohnya? Warna hijaunya lebih pucat. Nah, seperti ini. Maka akan lebih terlihat lebih bervariasi tampilannya. Gimana Bapak Ibu sampai di sini? Kira-kira bisa diikuti? Ada yang terkendala? Bu Nono, Ya, Bu? luar biasa Bu Nono. Bu Nono, kira-kira bisa diulangi nak dari menampilkan data aja setelah Oke. judul? Sip. Oke. Oke, Bu Nono. Kita mau menampilkan data. Ya, kita hapus dulu berarti ini ya, Bu ya. Nah, tadi tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya, gayanya juga. Gayanya kita kembalikan ke tampilan pertama. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu tampilan pertamanya. Tampilan pertama dari tabel kita, karena tadi tampilannya adalah kelas yang pertama, maka di sini juga akan muncul kelas pertama sekali. Sedangkan yang di sebelah tengahnya, ini yang sebelah kanan dari tabel, ini record count, yaitu data-data yang direkam. Kelas 3 itu jumlah datanya cuma 1. Kelas 1 juga cuma 1. Kelas 2 itu ada 2. Nah, ini maksudnya record count yang terletak di sebelah yang bagian tengah. Untuk menambahkan tabelnya, bagian dari tabel, Bapak Ibu di sini di bagian data ini sudah muncul ya bagian item sub indikatornya ya, bagian-bagiannya dari daftar hadir siswa ini sudah ada di sini. Kita bisa melihat, kita tarik dari sini langsung ke tabel bisa, dan juga dari sini juga bisa. Ada 2 cara untuk menambahkannya Bapak Ibu. Oke, kita pakai cara pertama. Karena kelas sudah ada, kita menggunakan tanggal. Nih data tanggal, mau kita bikinkan ke dashboard-nya, maka data tanggal ini kita klik. Kemudian klik kanan ya Bapak Ibu, kita tarik ke tabel. Maka akan muncul data tanggal pada tabel kita tadi. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua itu lebih mudah Bapak Ibu. Ini di bagian sini, di bagian dimensi. Tadi cuma ada kelas, karena tabel tanggal sudah kita tambahkan, maka muncullah tanggal pada tabel bagian di sini. Untuk menambahkannya, di sini ada tombol tambah. Bapak Ibu, kita butuh yang namanya lagi hari. Silakan kita klik hari, maka akan muncul hari pada dashboard ini. Kemudian kita tambah lagi, kita butuh nama siswa, kita klik nama siswa. Maka juga akan muncul nama siswa. Atau selanjutnya kita butuh lagi absensi bagian terakhir, bagian pentingnya. Maka akan muncul absensi. Seperti ini. Nah, untuk ininya, karena mepet-mepet bisa kita tarik Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti ini. Mungkin sedikit berbeda ya dengan tampilan yang pertama tadi urutannya. Kalau yang pertama tadi, kalau nggak salah, setelah kelas ini nama siswa. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah bisa memakluminya. Itu hanya berdasarkan dari mana yang ditarik pertama sekali. Oke, Bapak Ibu, sampai sini bagaimana? Ya, untuk memberi warna ya, memberi warna pada tabel kita, ini biar jangan monoton warna putih saja, kita akan menggunakan tombol yang di tengah, yaitu gaya. Nah, yang ini Bapak Ibu, tombol gaya.
tombol gaya. Nih pada bagian warna tabel, Bapak Ibu bisa pilih warna tabel yang akan digunakan. Contohnya tadi warna hijau. Nah, maka bagian kepala tabelnya akan berwarna hijau. Kemudian, jika ingin masih diberi tampilnya lebih menarik, Bapak Ibu bisa pilihkan di bagian ini juga. Mungkin warnanya lebih muda sedikit dari bagian atasnya, sehingga tampilannya akan terlihat lebih menarik Bapak Ibu. Seperti ini. Oke, Bapak Ibu, kita bisa lanjut. Bagaimana Bapak Ibu, bisa lanjut? Oke, kita lanjut ya. Tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Kerjaan kita tinggal sedikit lagi. Kita tinggal membuat tombol ya. Tombol yang digunakan untuk mencari atau memudahkan kita memfilter data-data kita. Nah, tinggal mencari tombol, membuat tombolnya Bapak Ibu. Untuk membuat tombol yang di atas tadi, kita klik yang bagian tambahkan kontrol. Nih. Ini ada pilihannya, semua bisa digunakan ya Bapak Ibu. Nah, ini semua ada menu drop down, daftar ukuran tetap, kotak input, ya, filter lanjutan, penggeser, kotak centang, filter preset, kontrol rentang tanggal, kontrol data, kontrol dimensi, dan tambah tombol. Nih, kalau kita mau bikin yang tidak ada di sini. Yang tidak ada pilihannya di sini, nih bisa pada bagian tombol di bawah. Kita akan pilih yang ini ya Bapak Ibu ya, yang pertama sekali, yang di atas. Maka akan muncul kotak jika kita tarik ke bagian layar ini, akan muncul kotaknya seperti ini. Nah, data pertama itu data kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Data kelas. Maka di sini akan muncul data kelas. Jika Bapak Ibu ingin mengubahnya, maka jika data kelas, di data kelas itu ada tiga jenis data yang berbeda, ada 3, 2, dan 1, maka jika ini diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. 2, 3, 1. Di sini adalah, sedangkan bagian kiri ini adalah jumlah datanya. Nih, data kelas yang pertama. Kemudian kita butuh tanggal. Kita klik tanggal dulu. Kembali ke sini. Tidak kelihatan, Bu Nono. Oh, tidak kelihatan ya, Bu? Tidak ada. Jadi kami agak bingung juga mengikutinya. Apa yang mau kami ikuti? Oke. Mohon Tidak maaf. kelihatan ya. Terima kasih, Bu. Tidak tampil di Oke. Ada, Bu. Ada kelihatan, Bu. Oh? Ada kelihatan. Cuma bisa diulang lagi nggak, Bu? Narik-narik yang apa itu, yang dari nama apa tadi? Mungkin agak kecepatan tadi Ibunya, Bu Nono, jadi saya agak ketinggalan gitu. Oke. Mungkin sinyalnya ada di layar gitu. Mungkin sinyalnya mungkin nggak, Bu? Yang tadi layarnya nggak kelihatan. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah aman untuk tampilan layarnya, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, aman, Bu. Aman ya. Mungkin Ibu bisa berpindah ya, sinyalnya mungkin itu, Bu. Nah deh, oke, baik Bapak Ibu, kita tadi tarik-tarik ya. Katanya tarik-tarik. Untuk menarik, ini saya hapus dulu ya. Klik kanan saja ya Bapak Ibu, kemudian klik hapus. Nah, maka dia akan hilang. Nah, untuk menarik-narik, ini Bapak Ibu, nah kita klik tabelnya seperti ini, ya. Kemudian sampai dia berubah seperti tanda tambah, kemudian tinggal tarik, seret. Nah, maka dia akan bergeser. Ini untuk merubah tampilan tabel. Sedangkan untuk menarik tombol-tombol yang di atas di sini tadi, ya, di sini tadi bagian atas nih, kita bagian ini Bapak Ibu, bagian tambahkan tombol. Nah, di sini. Nah, banyak pilihannya ya Bapak Ibu ya, di sini banyak sekali pilihannya yang akan kita pilih. Untuk memudahkan kita pilih yang pertama, menu drop down.
Nah, jika kita klik ini Bapak Ibu tidak usah risau ya, ini langsung nih. Dia jalan-jalan sendiri. Mau ditaruh di mana, diletakkan di mana, tinggal kita tidak usah tarik klik kanan ya Bapak Ibu ya. Ini bebas saja. Tetapi jika sudah di tempat yang tepat, tinggal lepaskan dan klik 1 kali. Nah, maka akan muncul kelas di sini. Karena data pertama kita adalah kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kira-kira bisa paham ya Bapak Ibu sampai sini? Bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut kalau begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membuat tombol lagi. Ini untuk tanggal. Nih kita klik dulu tanggalnya. Oke, kita klik. Kemudian kita kembali ke sini. Nih, kalau tanggal ini lebih boleh ya, boleh berupa menu drop down tadi atau berupa rentang. Nah, biar ada tanggal awal dan tanggal akhirnya. Kalau menu drop down itu bisa, tetapi hanya untuk satu tanggal saja. Oke, kita ambil tombol rentang ini ya, kita coba ya Bapak Ibu. Nah, seperti tadi, maka akan muncul bagiannya seperti ini, jalan-jalan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita tinggal taruh saja di sini. Kita letakkan pada bagian mana. Nah, pilih rentang tanggal. Ini bisa diperkecil ya Bapak Ibu, jika terlalu besar bisa diperkecil, tinggal tarik saja, klik dan tarik. Nah, seperti ini. Maka jika pilih rentang tanggal, ini akan muncul, nah seperti ini Bapak Ibu, rentang tanggal mulai dan tanggal akhir. Bapak Ibu mau mulai dari manapun bisa. Ini dari tahun 2024, mau mulai dari Januari, mau mulai dari Februari. Ini tergantung siswa kita mengisi absennya atau kita membuat absennya. Mau sampai kapanpun bisa di sini Bapak Ibu. Nah, kita ambil, boleh ya, kita terapkan seperti itu. Nah, ini pada bagian rentang tanggal. Pada bagian terakhir, kita mau tambahkan satu lagi. Kita mau nambahkan nama siswa. Maka kita klik di ini, di bagian nama siswa. Kita ambil tambahkan kontrol. Kita pilih di sini. Kita tarik lagi. Oh, pilih. Kita tarik lagi. Oke, kita lepaskan. Kok hari yang muncul? Ini sepertinya kita hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Hapus. Ini pada bagian nama siswa kita tambahkan kontrol, masih nama hari. Oke, di sini ya Bapak Ibu, kalau misalnya tidak bisa, Bapak Ibu bagian sini saja, kita editnya di bagian sini. Nih, kalau kita klik 2 kali, maka akan muncul bagian-bagian dari tabel kita, judul-judul tabel kita ini. Maka kita pilih, karena kita inginnya nama siswa, maka kita pilih nama siswa. Otomatis dia akan berubah. Jika diklik bagian sini, akan muncul nama-namanya. Sini ada Sari, satu datanya, seperti itu. Oke, boleh kita tambahkan. Jika Bapak Ibu masih mau menambahkan, contohnya kelas sudah ada, rentang tanggal sudah ada, nama siswa sudah ada, mau menambahkan yang lain juga boleh, silakan, hanya menggunakan tambah kontrol di sini. Ini Bapak Ibu, tambah kontrol. Nah, oke, sampai sini bagaimana Bapak Ibu? Paham, kira-kira bisa diikuti? Bu, Ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo, Bu.
maaf Bu, saya mau nanya. Ya, silakan. Ini saya sudah membuat nama siswa tadi. Setelah saya klik cuma satu aja nama siswa yang muncul, Bu. Satu siswa yang muncul. Halo? Iya, Bu. Ya, satu siswa aja yang muncul. Padahal di dalam apanya ada 10 siswa. Cuma setelah saya pakai cuma satu siswa yang muncul. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Ini mungkin tadi klik ada ya. Ininya warna yang siswa yang itu mungkin lebih tebal warnanya mungkin ya, Bu ya. Seperti ini. Yang sedangkan siswa yang lain tuh warnanya abu-abu. Biasanya seperti itu. Iya. Nah, jika Iya, Bu. ini berarti pada saat ini Ibu memilih data siswa tersebut. Nah, untuk mengembalikannya agar seluruh siswa muncul, di sini ada tombol reset. Nah, ada panah ke kiri pada bagian atasnya, Ibu klik ini saja, makanya datanya akan kembali normal. Bagaimana, Bu? Tunggu sebentar, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi kembalinya menggunakan tombol reset. Yang lain, Oke, Bapak Bu. Ibu, Makasih, bagaimana? Bu. Aman? Iya. Maaf Bu, bertanya nih Bu. Iya. Iya. Tadi saya ketinggalan untuk judul tabelnya belum sempat dikasih Bu. Oke. Minta tolong diulang. Iya, cara membuat Oke. judul tabelnya Bu. Oke, Daftar hadir sip, Pak. siswa itu. Iya. Untuk membuat judul tabel Bapak Ibu, nah di sini ada tombol 3 buah titik, 3 buah berderet ya. Kita pilih yang ini, kemudian akan muncul huruf A di dalam kotak. Nah, ini tinggal kita pilih, kita tarik, dan kita bikin seperti kita bikin set biasanya. Diulang lagi mungkin. Bikin seperti ini. Sini ya contohnya. Nah, di sini Bapak tinggal ketikkan mungkin nama sekolah ya di judulnya, daftar hadir siswa, semuanya seperti itu. Daftar hadir siswa. Nah, ya. Daftar hadir siswa. Nah, di sini Pak, untuk membuatnya ya, membuat judulnya seperti itu. Nah, ini bagian properti teks, jika diklik ini berarti saat ini aktif bagian judul, bagian ini. Bagian properti teks ini adalah untuk membuat atau merancang dari judulnya. Boleh di sini ada untuk memperbesar huruf, tentu kita blok dulu ya Bapak ya. Untuk memperbesar huruf di sini tinggal pilih berapa ukuran hurufnya kira-kira. Tadi kalau tidak salah saya pilih yang 28 px. Nah, seperti itu. Warnanya juga warna font bagian ini kita pilih mau warna yang mana. Mau di garis bawah juga seperti biasa ini, dan juga ini untuk membuat dia rata tengah. Kira-kira seperti itu. Dan pada bagian latar belakang atau batas, Bapak bisa menambahkan warna yang ingin digunakan pada bagian. Nah, seperti itu, Pak. Oke, bisa ya, Pak ya? Ya, terima kasih, Bu. Mungkin saya hapus ya, biar jangan ini. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Untuk ini berarti sudah bisa ya. Oke, sudah hapus. Untuk menghapusnya kembali ke edit saja Bapak Ibu. Nah, kita akan menambahkan, Bapak Ibu boleh mau menambahkan diagram, mau menambahkan tabel lagi, silakan ya. Nah, untuk menambahkan diagram, tadi saya pakai diagram lingkaran ya. Pada bagian atas ini Bapak Ibu ada tulisan tambahkan diagram. Nah, di sini kita
pilih, maka akan muncul bermacam-macam diagram yang bisa kita gunakan ataupun gambar yang bisa kita gunakan. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran, juga ada bentuk tabel jika Bapak Ibu masih membutuhkan tabel, mau menambah tabel yang lain tentunya boleh masih bisa menggunakan tabel ini. Kita akan menambahkan diagram, kita klik diagram ini Bapak Ibu. Nah, kita bikin di samping. Kita tunggu prosesnya, maka akan muncul diagramnya seperti ini. Nah, ini 25% karena yang hadir itu 4 orang, ya. Nah, ini untuk menentukan diagramnya. Sampai sini bagaimana Bapak Ibu? Untuk menambahkan diagram bisa? Bisa, Bu. Oke. Yang lain bagaimana Bapak Ini Ibu? saya masih ke pertanyaan yang Bapak tadi Bu, yang menambahkan judul. Oke, Bu. Itu kan ada tampilan layar itu, kok di sana tidak ada titik tiganya ya kalau di tempat saya? Yang lurusnya tadi bagi itu loh Bu. Kok tidak ada titik tiganya? Nggak ada titik Terima tiganya kasih. ya, Bu. Tapi yang Iya, seperti ini muncul terang nggak, aku. Bu? Yang seperti ini muncul nggak? Muncul. Yang huruf A dalam kotak muncul kan? Muncul, Bu. Kalau muncul, ini aja ditarik, Bu. Kalau muncul, nggak harus di titik 3. Nah, kalau muncul huruf A dalam kotak, boleh nih ditambahkan ke sini, ditarik. Kita klik dulu. Terima kasih Bu, muncul. Nah, ya, baru kemudian dimunculkan di sini. Ya, muncul ya, Bu ya. Kita hapus lagi. Nah, oke, berarti Bapak Ibu yang lain bagaimana? Aman? Kita bisa lanjut? Ini sudah. Ya. Aman? Ya. Tidak ada yang terkendala Bapak Ibu? Kita lanjut kalau begitu. Selanjutnya ini merupakan dari daftar apa ini? Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu untuk diagram ini berdasarkan nama siswa. Nah, untuk membuatnya kita butuh kehadiran Bapak Ibu tinggal di sini. Nah, di sini bagian sini. Aduh. Bagian sini kita ambil absensinya Bapak Ibu. Nah, kita butuh absensi. Kita klik absensi. Nah, maka yang muncul itu adalah datanya seperti ini. Ini masih proses. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tadi ada yang sakit 1 orang ya Bapak Ibu ya, sehingga hanya ada sakitnya 25%, sedangkan yang hadir adalah 75%. Jadi kita pilih di bagian sini. Nah, di sini kita pilih absensinya. Nah, maka seperti inilah tampilannya Bapak Ibu kira-kira untuk membuat tabelnya. Bapak Ibu ini juga bisa menambahkan gambar. Nah, tunggu dulu sebelum kita menambahkan gambar atau logo. Bapak Ibu sampai di sini, sampai membuat tabel, bagaimana membuat diagram, bagaimana Bapak Ibu? Bu, Ya, izin Pak, Bu. silakan. Ya. Mohon diulang lagi Bu, di waktu bikin kelas pilih rentang tanggal nama siswa bagian atas. Saya yang untuk nama siswanya nggak bisa Bu. Oke Pak. Muncul cuma hari aja. Gimana cara mengklik ke tabel yang utamanya ini Bu? Oke, Terima kasih Bu. Oke. Nah, untuk mengubah ini jika tidak sesuai Bapak Ibu, ini kita klik dulu tabelnya, kemudian kita pilih nama siswa ini. Ya. Kemudian pada bagian kolom kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu pilihlah mau ditukar dengan apa.
Nah, di sini diklik ya bagian nama siswa tadi, mau ditukar kalau tadi rentang tanggal, maka diubah ke nama siswa. Atau saya tukar ke kelas contohnya ya Pak ya. Kita klik kelas, nah maka dia akan berubah menjadi kelas. Nah, pada bagian kolom kontrol. Karena Pak, sudah bisa? Tidak Bu, ditemukan? Udah, oke. Udah, oke. Ini nama siswa. Ya, ini juga bisa diberi warna, Bapak Ibu. Yang tombol-tombol ini juga bisa diberi warna. Kita klik satu tombol, kemudian kita klik gaya, seperti ini. Nah, teksnya bisa diubah, bisa mau diperbesar. Ini di sini bagian teks, ya. Mau diberi apa, gitu kan. Nah, mau diberi bagian headernya, juga ini tombol centangnya, ini nama latar belakang untuk memberi warna tombol ini pada bagian latar belakang. Nih, contoh kita pilih warnanya hijau. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Jika mau mengubah warna ini pada bagian gaya ya Bapak Ibu ya, nah seperti ini. Mau diberi warna apa, silakan. Ini semua bisa. Ini jika mau dirubah headernya juga warna hijau, nanti ini akan muncul tampilannya, nama tulisannya berwarna hijau, dan bagian bawahnya hijaunya akan berbeda. Ini bisa kita variasikan Bapak Ibu. Nah, pilih tanggal juga seperti itu. Kita klik pada bagian pilih tanggal. Kenapa dia nggak mau? Nah, pada bagian pilihan rentang tanggal, kita ini sudah aktif ya, sudah berwarna biru bagian tepinya, garis tepinya. Kemudian kita klik gaya. Nah, juga ada pilihan hurufnya, bagian kepalanya, bagian warna bagian bawahnya juga akan muncul seperti ini. Oke, kita samakan saja warna hijau, sedangkan headernya warna ini tadi juga warna hijau ternyata. Nah, maka dia akan berganti berwarna hijau. Juga kelas terakhir ya, Bapak Ibu, kita juga ubah warnanya di tombol gaya. Ya, pada bagian gaya kita pilih ini. Gaya. Kemudian headernya juga warna hijau. Ini terserah ya Bapak Ibu ya, mau warna apa. Bapak Ibu tinggal pilih. Oh, ini dia tadi, lupa. Nah, ini dia. Terserah ya, mau warna apa, mau hurufnya juga berwarna, silakan seperti itu Bapak Ibu. Itu terserah kita yang mau bagusnya warna apa, cantiknya. Kira-kira Bapak Ibu sampai memberi warna, bagaimana, ada yang mau bertanya? Aman? Aman Bapak Ibu? Kita lanjut atau bagaimana? Aman kayaknya Bu. Aduh, saya diam saja juga bingung nih Bu Yusi. Tahu-taunya tidak paham, tertinggal semua. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, karena banyak jempol yang kelihatan. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu jika ingin menambahkan logo, misal logo sekolah atau logo dari Kemendikbud, Bapak Ibu boleh ya, di sini bagian ini gambar, ada tulisan gambar, kotak kecil, ada gambar gunung-gunungnya. Di sini boleh ya Bapak Ibu, kita klik di sini ya. Kemudian mau cari dengan URL bisa, kita upload dari komputer juga bisa. Nah, contohnya ya kita pilih yang upload dari komputer. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih cari di laptopnya di mana tersimpan ada logo sekolah atau logo Kemendikbud. Nih ada contohnya ya, saya gunakan logo Kemendikbud ini. Kita klik.
Oke, maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Kita sesuaikan, tarik saja. Nah, seperti ini. Maka muncullah logo dari Kemendikbud atau logo sekolah kita masing-masing di sini Bapak Ibu. Agar tampilannya lebih formal. Nah, seperti ini. Tinggal tarik, mau disimpan di mana. Jadi, ini datanya sudah hampir siap ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, data kita sudah hampir siap ini. Tadi jaringan saya bermasalah tiba-tiba sehingga dia jadi error. Mudah-mudahan muncul kembali. Muncul, alhamdulillah. Nah, jadi seperti ini ya tampilan dashboard sederhananya Bapak Ibu. Di sini ada di bagian atas ini. Nih, saya lupa tadi memperkenalkannya. Ini ada tombol zoom jika Bapak Ibu mau memperbesar. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kalau terlalu kecil, kita bisa gunakan tombol ini, tombol zoom. Nah, seperti itu. Di sampingnya juga ada tombol tambahkan halaman. Nah, untuk tombol tambahkan halaman, ini Bapak Ibu jika masih ada yang akan dibuat daftar hadirnya lagi, ada halaman baru, Bapak Ibu bisa klik tombol tambahkan halaman ini. Nah, di sini maka akan muncul halaman yang kedua. Nih, ini halaman pertama, maka di sini akan muncul halaman kedua. Karena halaman pertama belum diberi judul, kita beri judul pada bagian di sini, Bapak Ibu. Nah, apa ya judulnya? Dashboard absen siswa. Nah, mungkin nanti di halaman kedua, nah ini masih kosong ya Bapak Ibu, kita mau bikin yang kelas 1, contoh dashboard absen kelas 1. Nah, seperti itu. Kita tinggal milih nanti, ini kita pilih yang kelas 1 saja. Masih tabelnya, spreadsheet-nya juga masih sama ada di sebelah kanan. Atau jika Bapak Ibu ingin menambahkan spreadsheet baru, data baru, Bapak Ibu boleh klik tambahkan data yang ada di bawah. Seperti ini. Untuk mencari tabel barunya. Atau masih menggunakan tabel yang lama, dengan kelas yang tertentu bisa diklik di bagian sini. Masih menggunakan tabel yang lama. Ini bisa ditambahkan beberapa halaman. Ini halaman kedua masih kosong ya Bapak Ibu. Kita tadi bekerja di halaman 1. Seperti ini. Ini tambahkan data jika masih ada data yang ingin ditambahkan. Itu tambahkan diagram ini tadi, atau mau tambahkan tabel juga boleh. Dan ini tambahkan kontrol untuk bagian menu-menu di atasnya. Oke, sampai sini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ini sudah hampir 95% ya Bapak Ibu ya pekerjaan kita untuk pembuatan dashboard siswa. Tinggal satu lagi. Nah, untuk mengecek seperti apa tampilan dari dashboard yang tadi kita buat, kita bikin, kita rancang, Bapak Ibu kita sebelum dibagikan ya, ada di bagian kanan atas tombol berwarna biru dengan tulisan lihat. Nah, ini yang untuk mengeceknya Bapak Ibu. Maka jika kita klik ini, nah maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, sudah. Jika ini seperti ini kira-kira ya Bapak Ibu, jika nanti dilihat oleh orang lain pada layar laptop atau layar HP-nya seperti ini. Lebih besar. Ini tadi halamannya tadi yang kita bikin, halaman pertama dan halaman yang kedua. Seperti ini. Jika ada yang kurang, Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau diperbaiki atau bagaimana, Bapak Ibu untuk kembali ke halaman yang sebelumnya, kita tinggal
tekan tombol edit yang berwarna ini, warna biru. Maka dia akan kembali ke halaman pertama. Nah, mau mengedit yang mana, tinggal klik bagian mana yang diedit. Nah, mau mengedit tabel, maka kita klik tabelnya. Mau mengedit diagram, kita klik diagramnya. Mau mengedit tombol-tombolnya, maka kita klik tombol-tombolnya. Seperti itu. Kita klik terlebih dahulu. Jika dirasa sudah pas, ya Bapak Ibu, sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal bagikan, untuk membagikannya, tinggal yang bagian ini, tombol bagikan ini. Kita klik. Nah, ini kita public, ya. Aksesnya cukup lihat saja ya Bapak Ibu, biar data-data kita tidak diedit oleh orang lain. Maka kemudian saling link seperti biasa. Baru linknya nanti dikopikan ke grup WA atau kemana linknya yang mau Bapak Ibu kopikan. Kemudian simpan. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk pembuatan data Google Studio-nya. Apakah Bapak Ibu kira-kira bisa mengikutinya tadi kegiatan kita belajar bersamanya? Bisa, Bu. Oke. Ya, itu cuman baru data awal ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita buat dengan daftar data Google Data Studio ini. Masih banyak lagi yang bisa kita explore gitu. Ini masih data dasarnya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bagaimana, mungkin ada yang mau bertanya? Aku ada. Silakan saja. Jika ada yang mau bertanya Bapak Ibu, silakan saja. Aku ki nama makanan ya, Bun. Aku salmon. Ada yang mau ini? Aku salmon. Oke, silakan saja Bapak Ibu yang raise hand, yang mau bertanya, silakan saja. Iya, Bu Nono, terima kasih. Ya. Ya, ini saya mau nanya Bu Nono, nanti ini yang Google Looker Studio-nya ini yang udah kita buat, ini nanti tersimpannya di drive atau di akun? Oh Bu. ya, oke. Untuk Google Looker Studio-nya ini maka akan tersimpan di akun Looker Studio kita Bapak Ibu. Contohnya jika kita buka pertama sekali, itu kan tadi ada muncul ya pada bagian ini data saya yang pernah saya bikin, itu kan muncul pada saat kita login buka dashboard pertama sekali. Maka disitulah tersimpan ya Bu, bukan di drive ya. Oke, berarti tersimpan di akun Bu ya? Iya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Bapak Ibu yang lain masih ada yang diragukan mungkin? Ini juga link absen udah dibagikan ya, silakan isi absennya Bapak Ibu. Gimana Bu Nono? Oke. Bu Yusi, apakah masih ada yang mau bertanya atau bagaimana ini? Ada yang raise hand beberapa orang ini, ada Ibu Lindawati. Ada apakah mau bertanya Ibu? Ada Ibu Linarti juga, Ibu Sefni, Harbiati, Ibu Ratna Wilis. Nah, ini lagi raise hand. Ada yang mau ditanyakan kira-kira Ibu-Ibu? Oke, Bu Nono, berarti aman ya Bu Nono ya? Iya, sepertinya aman Ibu. Biasa Bapak Ibu, kira-kira ada Bapak Ibu yang sudah selesai mencobanya seperti penampilan Bu Nono juga? Boleh? Baik, Bapak Ibu. Ibu suaranya kecil Bu Yusi. Kecil ya? Iya. Ini udah. Udah. Berarti Bu Nono sekarang sudah menunjukkan pukul 9. Apa kita di misi akhir kegiatan berbagi praktek baik
Belajar ID Sumatera Barat yang berkolaborasi dengan komunitas Belajar ID Kota dan Kabupaten Sumatera Barat. Boleh Bapak Ibu, kira-kira Bu Nono kita tutup aja atau gimana? Atau masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, suaranya ada juga Bapak Ibu jika terkendala dalam menggunakan Google Data Studio ini, Bapak Ibu juga Ibu suaranya hilang-hilang, Bu. Ibu jauh ya ininya. Setelah lulur menetas akan berubah ke fase Allah. Ibu Yusi, halo Ibu Yusi, suaranya kecil. udah kedengaran, Sudah tersedia. Suaranya kecil, enggak kedengaran. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam melalui usaha apa? Kalau ini kedengaran dah? Nah, ini dah, pas. Udah. Kayaknya ketimpa yang lain. Oh gitu. Boleh. Oh Bapak Ibu semuanya, sampailah kita di sesi akhir kegiatan kita ini, kegiatan berbagi praktek baik komunitas Belajar ID Sumatera Barat yang berkolaborasi dengan komunitas Belajar ID Kota dan Kabupaten Sumatera Barat. Bapak Ibu, di sesi akhir ini izinkan saya bermatur Bapak Ibu ya. Hari Minggu ketemu Pak Kusir, beliau sedang mengendarai delman. Terima kasih Bapak Guru hebat yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat di masa depan. Amin. Izinkan pantun yang kedua juga ya Bapak Ibu, pergi ke Madura naik sampan di sana berkunjung ke rumah teman. Demikian apa yang sudah Bu Nono sampaikan. Semoga Bapak Ibu guru hebat semuanya tercerahkan. Penutup pantun yang ketiga. Sore hari matahari terbenam, siang hari matahari terik. Setelah menggali materinya lebih dalam, semoga Bapak Ibu guru hebat semakin tertarik. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu di kegiatan praktek baik komunitas Belajar ID Sumatera Barat berikutnya. Demikian Bapak Ibu rangkaian kegiatan berbagi praktek baik komunitas Belajar ID Sumatera Barat yang berkolaborasi dengan komunitas Belajar ID Kota dan Kabupaten Sumatera Barat. Ditunggu kehadiran Bapak Ibu di praktek baik komunitas Belajar ID Sumatera Barat selanjutnya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini bermanfaat bagi kita semua, sekolah kita, dan tentunya juga bagi siswa kita atau murid-murid kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kekurangan-kekurangan kita di komunitas Belajar ID pada malam hari ini. Insya Allah kekurangan-kekurangan kita pada malam hari ini menjadi catatan bagi kita semua untuk diperbaiki ke depannya. Saya juga selaku moderator minta maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah buat kita. Mungkin Bapak Ibu, kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, terima kasih banyak. Untuk yang belum masuk, untuk yang belum bisa, untuk yang belum bisa masuk grup, rekamannya dapat dilihat di mana ya Bu? Oh, bisa di ini di PMM, bisa Ibu. Ibu Yusi bisa kirimkan link grupnya Bu Yusi. Boleh. Ya. Ini nanti dibagikan di chat ya Bu ya. Kita juga punya. Terima kasih Bu Nono. Kami sudah keluar dari rapat. Assalamualaikum. Selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih ilmunya. Iya Ibu. Terima kasih Bu Ermida Yusi. Bapak Ibu. Oke. Enter di sini.
Apakah sudah ditutup?